Kalau satu bulan itu butuh berapa banyak biaya? Biasa juga ada termakan. Itulah sejarah kenapa Tangan Pengharapan mesti masuk ke sini, karena mereka betul-betul tidak. Kampung ini adalah kampung terisolasi. Kami nggak bisa meneruskan perjalanan dengan gelombang yang begitu tinggi. Suka duka, perjalanan Tangan Pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia. Dulu namanya Irian Jaya. Irian, akronim dari Ikut Republik Indonesia Anti Nederland, yang dibuat oleh tokoh perjuangan asal Papua, Frans Kaisiepo, yang gambarnya sering kita temukan di uang pecahan Rp10.000. Kalau dari bahasa Merauke, arti dari Irian adalah bangsa yang diangkat tinggi. Akhir tahun 1999, Presiden Gus Dur mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Salah satu pulau terbesar di Indonesia yang berbentuk kepala burung ini terbagi menjadi dua wilayah provinsi, Provinsi Papua dan Papua Barat. Khusus di Provinsi Papua Barat ini, Tangan Pengharapan ada di dua daerah, di Sorong dan Kaimana. Sorong terletak persis di ujung pulau Papua yang berbentuk kepala burung ini. 4 jam dari Jakarta, kota yang biasa disinggahi kalau ingin menuju daerah Raja Ampat ini memiliki daerah pinggiran yang disebut Desa Apung. Di Desa Apung yang dekat dengan dermaga pelabuhan ini ada satu PAUD Apung yang menjadi salah satu Feeding and Learning Center Tangan Pengharapan sejak Agustus 2018. Di PAUD Apung Pelangi Sukacita ini ada 33 anak PAUD yang mendapatkan pendidikan gratis dan makanan tambahan bergizi. Tapi setelah kita perhatikan, anak-anak ini sebenarnya anak-anak Papua ini mereka anak-anak yang cerdas sebenarnya. Cuman yang pertama menjadi kendala adalah karakter mereka, terus lingkungan keluarga di mana mereka tinggal. Di tempat ini kami mensupport untuk 33 anak Papua dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan secara cuma-cuma bagi anak-anak PAUD. Dan di tempat ini kami ada 2 kelas khusus untuk PAUD yang PAUD kecil dan PAUD besar. Inilah kondisi pada saat anak sedang proses belajar dan guru-guru mengajar. Kunjungan CEO Tangan Pengharapan Bapak Yohanes Kristianus di tahun 2019 ini sekaligus membawa donasi sikat gigi dan biskuit sebagai makanan tambahan untuk anak-anak di PAUD Apung Sorong ini. Dari Sorong, Bapak Yohanes Kristianus bersama tim menuju ke Kaimana. Kita lihat bahwa Papua itu di atas biru dan di bawah biru. Langitnya berbeda sekali dengan seperti di Jakarta. 80% tempat-tempat di Kaimana ini selalu harus diakses dengan laut. Pendidikan menjadi barang langka di sini, dan kita akan sama-sama majukan pendidikan sampai di ujung-ujung pedalaman Indonesia, khususnya yang ada di Papua. Kan ku ingat selalu, kan ku kenang selalu, senja indah, senja di Kaimana. Kaimana terkenal sejak lama sebagai kota senja. Sejak Perang Dunia Kedua, kota ini sudah dijadikan Belanda sebagai markas perangnya. Terletak di sisi selatan Papua Barat, Kabupaten Kaimana memiliki 7 distrik yang tersebar di seluruh Kabupaten Kaimana. Rata-rata jalur untuk menuju distrik-distrik ini harus melalui laut. Di April 2019 lalu, tim Tangan Pengharapan untuk pertama kalinya datang mensurvei distrik-distrik ini. Dimulai dari Kampung Lobo. Menggunakan perahu longboat bermesin tempel,
Tangan Pengharapan menyusuri perairan Kaimana sekitar 2 jam menuju Kampung Lobo yang ada di distrik Kaimana. Kampung ini dibentengi oleh pegunungan tinggi, sehingga akses tercepat satu-satunya adalah lewat laut. Tim Tangan Pengharapan mencoba menelusuri Kampung Lobo, berinteraksi dengan masyarakat dan bermain bersama anak-anak. Tim Tangan Pengharapan menemukan di Lobo ini pernah didirikan bangunan untuk PAUD, namun akhirnya tidak terpakai karena tidak adanya tenaga pengajar. Sementara jumlah anak-anak usia PAUD cukup banyak. Tim Tangan Pengharapan sempat berhadapan dengan hujan badai saat kembali menuju kota Kaimana, sampai memaksa perahu untuk berlabuh di pantai pasir terdekat sampai badai mereda. Kampung kedua yang disurvei adalah Kampung Wanggita. Letaknya di utara kota Kaimana. Menuju ke distrik ini cukup menantang karena saat itu kondisi sedang hujan dan pusaran air laut di teluk sebelum mencapai Kampung Wanggita ini cukup berbahaya. Tangan Pengharapan sempat mengunjungi asrama salah satu SMP yang ada di distrik ini. Kondisinya sangat memprihatinkan. Mulai dari kondisi bangunan, kebersihan dan fasilitas, bahkan kondisi kebutuhan pangan anak-anak asrama ini. Kampung ketiga yang disurvei adalah Kampung Hia. Kampung ini terletak di sebelah barat kota Kaimana dengan melintasi laut lepas dan masuk ke muara sungai. Kampung ini cukup tersembunyi. Setibanya di Kampung Hia, kami bertemu dengan beberapa tokoh masyarakat dan anak-anak di kampung ini. Kondisi sekolah di Kampung Hia ini cukup baik. Gedung PAUD-nya saja yang sudah sangat rusak. Seperti biasa, kendala pendidikan di kampung ini adalah kurangnya tenaga pengajar. Kunjungan CEO Tangan Pengharapan ke Kaimana di tahun 2019 berawal dengan audiensi bersama Wakil Bupati Kaimana dan kemudian mengunjungi Kampung Lobo. Karena kemarin kita ketemu dengan Wakil Bupati dan mereka tahu bahwa kita punya tujuan adalah untuk menolong anak-anak Papua Kaimana. Akhirnya mereka pinjamkan kami kapal sebagus ini. Tangan Pengharapan didampingi oleh utusan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kaimana untuk mengunjungi kampung-kampung yang akan dikirimkan guru-guru pedalaman Tangan Pengharapan. Bapak Silas Jarvi, Bapak Silas Jarvi, Kepala Bidang Pendidikan SMP. Dan Lobo ini, Anda bisa lihat di belakang saya, dibentengi oleh gunung tinggi. Itulah sejarah kenapa Tangan Pengharapan mesti masuk ke sini, karena mereka betul-betul tidak. Kampung ini adalah kampung terisolasi. Setibanya di Kampung Lobo, anak-anak datang membantu membawakan barang-barang donasi. Rombongan juga disambut ramah oleh masyarakat. Kampung Lobo termasuk salah satu kampung yang sudah cukup berusia. Kampung ini memiliki banyak sejarah dari zaman Perang Dunia Kedua. Mulai dari berdirinya kampung ini oleh Belanda, adanya bekas landasan pesawat, sampai pernah terjadi kebangkitan rohani yang dialami seluruh penduduk Kampung Lobo ini. Ada satu yang menarik saat kembali dari Kampung Lobo menuju Kaimana. Kita akan melintasi daerah yang merupakan kembaran Raja Ampat. Namanya Teluk Triton. Gugusan pulau-pulau kecil dan beberapa perairan yang dangkal sampai terlihat dasarnya sangat menghibur mata dan pikiran. Di Teluk Triton ini juga terdapat pantai pasir putih dan penginapan sederhana yang bisa disewa. Benar-benar tempat pelarian dari hiruk-pikuknya kota. Serius, benar-benar tenang sekali.
Daerah Teluk Triton ini nantinya akan menjadi salah satu destinasi wisata dari program Life Changing Journey Tangan Pengharapan setelah peserta dibawa mengunjungi dan berbagi di senter-senter Tangan Pengharapan yang ada di Kaimana. Kondisi cuaca pagi sangat cerah saat Bapak Yohanes Kristianus bersama tim melanjutkan kunjungan ke Kampung Hia di distrik Buruwai. Sekitar 1,5 jam dengan longboat melintasi laut dan muara sungai. Sebelah barat kota Kaimana. Perjalanan pagi itu sangat lancar. Cuaca begitu cerah dan laut sangat tenang. Masuk dan menyusuri muara sungai, akhirnya kami tiba di dermaga Kampung Hia. Tidak terlihat keramaian atau penduduk yang menyambut karena memang masyarakat tidak tahu rencana kedatangan ini. Di satu sisi, di Kampung Hia ini tidak ada sinyal telepon, sehingga tidak bisa komunikasi kecuali keluar menuju kota Kaimana. Terlalu sore untuk kembali ke kota Kaimana sangat beresiko. Karena itu masa-masa air laut mulai surut. Sehingga air dari muara sungai akan mendadak turun dan arusnya mendadak menuju laut. Sementara Laut Kaimana ini terkenal dengan pertemuan 3 arus laut yang bertemu menjadi satu, menciptakan ombak yang bisa mencapai 4-5 meter tingginya. Kondisi ini memaksa kami yang sudah sempat masuk ke laut lepas harus putar arah dan masuk kembali ke muara sungai untuk mencari tempat berlabuh. Pertemuan arus antara muara dengan laut, kami nggak bisa meneruskan perjalanan dengan gelombang yang begitu tinggi, dan kapal kami kapal kecil, even kapal kayu pun nggak berani untuk melaju karena gelombang ini nggak bisa ketebak. Dia bisa ada dari depan masih nggak apa-apa, tapi yang dari samping itu bisa menggulingkan kita. Kami menunggu di sana dari jam 7 malam hingga jam 12.30 malam. Kondisi alam yang sangat berbahaya dan resiko yang harus ditempuh untuk bisa ke kota membuat banyak anak-anak sekolah mengurungkan niat mereka untuk melanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Karena setiap desa atau kampung yang ada di Kabupaten Kaimana ini hanya memiliki 1 SD saja. Sementara SMP hanya ada di tingkat distrik. Dan satu-satunya SMA hanya ada di kota Kaimana. Membuat banyak anak-anak tidak melanjut sekolah. Karena tidak ada keluarga atau sanak saudara untuk tempat tinggal di kota. Pemerintah Kabupaten Kaimana sempat mendirikan asrama di kota Kaimana untuk anak-anak tingkat SMA. Namun karena sejak Juli 2017, pengelolaan SMA diserahkan kepada pemerintah provinsi, maka asrama SMA yang ada di kota Kaimana terbengkalai. Tidak ada lagi anggaran untuk membiayai anak-anak asrama ini. Banyak yang putus sekolah, ada juga yang tetap bertahan dengan fasilitas seadanya dan kondisi makan tidak makan. Kalian kalau 1 bulan itu butuh berapa banyak biaya? Biasa juga antara makan. Tidak, kalau orang tua tuh orang baru kasih uang baru belanja, kalau tidak makan nasi kosong. Nasi kosong saja? Pisang. Pisang. Pisang saja? Tidak nasi? Itu tiap hari kah pisang? 3 kali sehari makan pisang saja? Air minum? Minum air minum. Sebagai solusi, Tangan Pengharapan berencana untuk membangun sekolah berasrama di kota Kaimana untuk membantu anak-anak yang ingin melanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Awal tahun 2020, guru-guru Tangan Pengharapan dikirimkan ke Kampung Hia dan Kampung Lobo. Anak-anak mulai dimanjakan dengan pendidikan yang memadai. Guru-guru Tangan Pengharapan tinggal bersama-sama dengan masyarakat dan berbaur bersama masyarakat. Kaimana, kabupaten yang sudah cukup lama. Ada bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sudah saatnya perhatian diarahkan ke sana. Sudah saatnya dia dimanja.
terima kasih Anda telah menyaksikan program Journey Tangan Pengharapan sampai selesai. Bagi Anda yang ingin ikut ambil bagian dalam membangun masa depan generasi bangsa, Anda dapat mensupport Tangan Pengharapan dalam beberapa program yang kami lakukan untuk mengentaskan kemiskinan, baik kesehatan, pemberdayaan masyarakat, makanan bergizi, dan pendidikan bagi anak-anak di seluruh pelosok Indonesia dengan berdonasi ke nomor rekening di bawah ini. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi call center kami di 0813 14 33 3341. Sampai jumpa minggu depan, salam Tangan Pengharapan.